Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas bab dalam materi pendidikan agama Islam dengan judul berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Berbakti. Berbakti berasal dari kata bakti yang berarti tunduk dan hormat. Perbuatan setia, kasih, hormat, dan tunduk adalah sikap menghargai yang ditujukan kepada seseorang atau orang lain yang dianggap berjasa dan memberikan suatu jasa. Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Ada beberapa dalil di dalam Al-Quran serta hadis yang mendukung atau menyuruh kita secara langsung untuk berbakti kepada orang tua dan guru. Salah satunya adalah surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amani anishkurli wali walidaika ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Surat Al-Luqman ayat 4. Dan dalil selanjutnya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Surat Al-Isra ayat ke-23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dalil selanjutnya dalam Al-Quran adalah Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Karena itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Wan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa in sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalul rujul yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktab indallah sidiqaw wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al kadziba hatta yuktabu indallahi kadzaba. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berkata jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga, dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang, dan kejauhilah
oleh kamu dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan orang-orang yang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Dan dalil hadis yang selanjutnya adalah An Abi Abdurrahmani Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa an Abi sallallahu alaihi wasallam qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu amalin habbu ilallah qala as-shalah ala waqti qala summa ayu qala birrul walidain qala summa ayu qala jihadu fi sabilillah rawahu Bukhari dan Muslim. Abu Abdurrahman Abduh bin Mas'ud menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jawab beliau, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jawab beliau, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan berbakti kepada guru. Guru adalah orang yang mengajari ilmu kepada kita. Kita wajib menjaga perasaan guru kita, jangan sampai guru tersinggung dan tersakiti perasaannya. Implementasi berbakti kepada orang tua dan guru. Implementasi ini artinya adalah penerapan terhadap orang tua dulu. Satu, taat terhadap nasihat yang diberikan. Orang tua selalu menasihati kita karena tahu orang tua itu tahu yang terbaik untuk anaknya. Yang kedua, merendahkan diri di depan orang tua. Jangan sombong di depan orang tua, karena kita sebagai anak wajib menghormati orang tua. Ketiga, tidak berkata keras dan kasar. Ini yang sering terjadi zaman sekarang. Maka Allah melarang itu dan sudah dijelaskan di dalil-dalil Al-Quran sebelumnya. Tidak membentak. Sepatutnya kita sebagai anak jangan membentak atau melawan kepada orang tua. Karena orang tua bisa disebut juga sebagai apa ya? Junjungan dan orang-orang yang merawat kita. Merawat mereka dengan baik. Nah, ini tugas kita ketika orang tua sudah uzur dan kita sudah dewasa, tugas kita adalah merawat mereka dengan baik. Kenapa? Berbalik. Walaupun kita tidak bisa memperlakukan orang tua kita seperti kita dirawat mereka seperti baik, tapi inilah kewajiban kita. Yang keenam adalah mendoakan mereka. Terutama berdoa tentang kesehatan mereka yang sering dijalankan ketika kita sesudah sholat 5 waktu bisa. Terus yang terakhir adalah memohon izin setiap akan keluar rumah. Ingat, kita masih anak mereka. Kita masih dalam bimbingan mereka, kita masih dalam pengawasan mereka. Maka dari itu, setiap keluar rumah, setiap mau kemana-mana, mau main ataupun mau mengaji atau walaupun hanya untuk sekedar ke warung, kita harus memohon izin setiap akan keluar rumah. Karena kenapa? Karena kita adalah masih tanggung jawab orang tua kita. Sedangkan implementasi berbakti kepada guru adalah satu, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Kedua, menaati mereka dalam koridor kebaikan yang artinya taati perintah guru itu selama dalam kebaikan. Kalau kejahatan tidak boleh. Yang ketiga, bertutur kata yang halus dan sopan. Sama seperti kepada orang tua kita juga, guru juga harus kita hadapi dengan kata-kata yang halus dan sopan. Yang keempat, siap membantu jika dibutuhkan. Apapun yang orang tua atau guru
yang membutuhkan bantuan anak-anaknya dan peserta didiknya harus siap sebagai murid sesuai dengan kemampuannya. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.